Jihad yang gede itu adalah jihad ketika lo mampu menaklukkan diri lo. Lo injek-injek ego lo. Balik lagi di podcast opini.id spesial Ramadan tahun ini Jami itu bareng Ambu Iin, konten kreator opini, dan Acin Mudor, influencer yang kebetulan jebolan pesantren. Nah, kita bakal ngobrol santai nih seputar Ramadan. Tahan ini demi itu. Gue semangat banget gak? Kelihatan gak gue? Gue semangat banget. Gak ada ngantuk gue sumpah. Ntar lagi soalnya. Lagi. Beberapa hari lagi. Oke, gue mau ngobrolin apa ya hari ini nih ya. Ini kayak episode terakhir nih ya, penutup nih. Gue mau ngomongin tentang hari kemenangan. Tapi sebelum ke hari kemenangan, gue mau nanya. Kenapa kalau puasa udah kelar nih, kita maaf-maafan pas lebaran? Hari ampunan. Yang disebut dengan hari ampunan. Terus juga hari raya. Setelah kita menjalani 1 bulan puasa penuh. Itu ada istilah hari kemenangan kan? Iya. Nah, kemenangan itu kita terbiasa memahami kemenangan itu sebagai sebuah pencapaian yang kompetitif. Kompetitif? Karena kita menang nih. Melawan si A, 3 orang sedang bertanding. Juara 1 si A misalnya. Kita memahami kemenangan itu selalu kompetitif. Antara klub A melawan klub B. Antara kita melawan orang. Kita mendapatkan kemenangan. Gitu. Kemenangan sebatas itu kita pahami. Sementara di dalam paradigma Islam, kembali lagi, kemenangan itu yang seperti itu bukan kemenangan yang sejati. Bukan sejatinya kemenangan. Sejatinya apa? Sejatinya kemenangan adalah kemenangan menaklukkan diri sendiri. Berkompetisi dengan diri sendiri. Menaklukkan ego. Itu kemenangan sejati dalam paradigma Islam tuh itu. Makanya ada sebuah cerita. Cerita ini cukup terkenal di kalangan pelajar sejarah Islam. Pada suatu hari di sebuah peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah pada saat itu oleh Nabi Muhammad. Dan waktu itu umat Islam mendapatkan sebuah kemenangan. Kemenangan besar nih ya. Kemenangan besar. Kemenangan besar yang dianggap sebagai jihad yang besar lah. Ya kita bisa bayangin lah, gitu kan. Islam dengan kondisi yang pas-pasan, baru merangkak, diganggu, harus melawan. Karena memang kaidah perang Islam begitu, nggak boleh mulai. Nunggu diganggu baru boleh ngelawan. Nunggu disenggol. Dan harus pertahanan diri bentuknya. Bukan melumpuhkan. Itu kaidah perang dalam Islam, bukan menghancurkan, tapi mempertahankan diri. Kalau emang harus dengan peperangan baru kita pakai perang. Terjadi sebuah peperangan dan menang. Sebagian pasukan Nabi yang masih hidup happy, wajar. Sebagian dari mereka menghampiri Nabi yang terkesan kayak biasa aja. Ya Rasulullah, kita nih habis perang besar, kita nih jihad besar sekarang. Kata Nabi, enggak. Ini jihad yang barusan, ini jihad yang kecil. Jihad yang kecil? Yap. Lalu terus dia nanya, terus apa jihad besar? Itu jihad yang melawan dirimu sendiri. Diri sendiri. Ya, jihad yang gede itu adalah jihad ketika lo mampu menaklukkan diri lo. Lo injek-injek ego lo. Itu namanya perang yang besar. Karena lebih sulit daripada melawan sesuatu yang ada di luar. Nah, karena paradigma kita tentang kemenangan selalu kompetitif, selalu sifatnya persaingan, mengalahkan, melawan sesuatu yang luar dari kita bingung menyikapi hari kemenangan apa. Kok hari lebaran dibilang hari kemenangan? Gitu loh. Itu yang membuat kita sulit. Itu makna kemenangan berarti ya? Makna kemenangan. Jadi makna kemenangan dalam Islam adalah melawan hawa nafsu. Diri sendiri. Nafsu diri sendiri. Terus maaf-maafan itu proses dari kemenangan gak? Jadi gini, kenapa kita biasanya selebrasi kalau misalkan orang udah mengalami proses ujian, sebuah proses ujian. Lo kuliah lah, katakan.
Lo kuliah 4 tahun. Berat dong. Berat. Tugas. Gue gak 4 tahun cuy. Presentasi kelompok. Lo berapa tahun sih? Sebut aja berapa tahun. Nggak mungkin lebih lama dari gue. 5. 7. Santai. Oke. Lo harus ngontak temen lo yang malas. Kadang kan ada satu grup yang malas tuh, ribet dia tuh. Nah, ya. Nih mana sih nih anak nih? Duh nih paling gak mau nih harus Selalu harus ada peran. Harus ada. Benar, peran itu harus ada. Belum terakhir apa? Skripsi. Nah, sidang. Sidang. Semua ujian gak? Ujian. Oke. Diakhiri dengan apa? Wisuda. Iya. Pesta gak? Pesta lah. Kalau lo lulus. Iya, ceritanya lulus. Selebrasi dong. Iya. Iya dong, akhir. Alami lah. Akhir dari sebuah proses yang sifatnya kompetitif, pesta dong. Yap. MU juara champion, pesta lah. Ada selebrasi, wah. Oke. Di dalam paradigma Islam, nggak begitu. Kesuksesan lo, akhir dari proses ujian lo adalah, lo dapet tiket untuk minta maaf sama orang. Karena dalam paradigma Islam, manusia itu nilainya tinggi. Sehingga untuk mendapatkan maafnya aja, nggak sembarangan. Lu harus diuji dulu selama 1 bulan. Di bulan Ramadan, lu diuji dulu, dibersihin. Terus lu punya tiket untuk minta maaf sama orang-orang. Oke. Baik yang lu punya salah sama dia, maupun lu gak punya salah sama dia. Ini bagian dari ego berarti ya? Iya. Karena terus terang menurut gue ya, yang paling susah tuh selain orang tuh agak berat ya ngomong tolong. Minta maaf. Makasih. Minta maaf yang paling berat sih. Minta maaf paling berat. Gue. Jadi setelah diuji nih sebulan. Lo layak minta maaf. Gongnya itu tuh. Bayangin, jadi kita tidak mengakhiri sebuah proses perjalanan yang sulit dengan selebrasi enggak. Kita menutup ini dengan minta maaf. Minta maaf. Karena kenapa? Karena manusia. Karena itu tadi, Islam tidak hanya bercerita tentang Tuhan. Islam bukan hanya agama tentang Tuhan, enggak. Justru konsep tentang Tuhan itu di dalam ajaran Islam tuh sederhana banget. Karena dia tujuan. Tujuan gak boleh rumit. Iya. Itu harus diingat baik-baik. Segala sesuatu yang sifatnya tujuan tidak boleh rumit. Harus sederhana. Tuhan itu tujuan. Iya. Untuk mencapai Tuhan, kita berhadapan dengan orang-orang ini. Horizontal. Yang nilainya gak rendah. Ya. Di mata Tuhan punya nilai yang luar biasa. Sehingga lu untuk mendapatkan maafnya dia aja, itu nggak sembarangan. Lu diuji dulu tuh 1 bulan. Ya. Lalu apa kemenangan yang nyata? Kemenangan yang nyata adalah ketika proses ujian kita sama 1 bulan membuahkan ampunan dari Tuhan dan dari manusia. Itu kenapa dibilang hari kemenangan. Dan maaf-maafan. Nih ya catatannya, kita 1 bulan menguji diri kita supaya layak minta maaf. Bukan layak diampuni loh. Layak minta maaf. Dengan kayak gitu udah cukup lebaran lo. Gue udah merayakan kok lebaran. Ya gak bisa. Ya lo temuin lah orang-orang yang udah lo sakitin. Yang lo ngerasa lo ada guilty feeling sama orang itu. Lo datengin dong tuh orang. Lo bilang gue merasa bersalah atas sikap gue selama ini.